Baiklah pemirsa, kembali lagi pada acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Dok, tadi ngomong-ngomong masalah nyeri, Dok. Kita sudah panjang nih ngomong-ngomong berbicara masalah nyeri. Ya. Tapi bagaimana sih, Dok, tindakan awal untuk mengatasi nyeri itu sendiri? Oke. Setelah kita tahu kan tadi ya pemahaman mengenai nyeri, kemudian segmen kedua kita membagi banyak masalah nyeri sampai nyeri yang bisa mengakibatkan lumpuh total. Dan yang ketiga ini kita mau bahas apa sih yang mesti kita lakukan kalau pertama kali kita kena nyeri. Yang pertama, ketika kita mengalami nyeri, otomatis yang kita lakukan adalah istirahat. Kalau sudah mengalami nyeri lutut, Anda sudah mulai sakit nih lutut, berhenti dulu dari kegiatan. Kalau kegiatannya lagi ngangkat sesuatu atau lagi olahraga, stop dulu. Karena rest itu memberikan kesempatan ketika sesuatu tidak pas untuk dia kembali menjadi baik kembali, karena tubuh kita punya mekanisme seperti itu. Yang kedua, kompres. Oh, kompres, Dok. Yes, dengan air dingin. Oh, bukan dengan air panas, Dok? Bukan. Oh, biasanya orang-orang tuh kompres dengan air panas, Dok. Nah, justru dengan air dingin, bukan air panas. Karena apa? Ketika dia terjadi nyeri, otomatis terjadi reaksi peradangan, maka suhu dingin yang kita berikan dari air dingin tadi menekan reaksi peradangan itu sehingga tidak bertambah nyeri. Kompres dingin. Jadi diistirahatkan lututnya dari kegiatan, terus minta air es, dikasih air, jangan es batu ditempelkan langsung, biasanya orang-orang nggak terlalu kuat. Kulit kita juga nggak terlalu kuat, jadi mending ditambahin air atau es batu setengah matang gitu. Terus begitu dikasih kain, handuknya itu kain atau handuknya itu yang kita baru tempelkan. dikompresin gitu, Dok. Kemudian selanjutnya ada yang dibebat. Dibebat. Oh, diperban gitu, Dok. Dibebat. Itu bisa atau pakai deker. Kalau pada saat dia nyeri lutut banget. Jadi untuk yang mempunyai orang tua yang tiba-tiba nyeri lututnya, ya udah kerjakan ini. Pertama ibunya suruh istirahat. Jangan capek-capek dulu, Bu. Setelah itu ambilkan air dingin, kompres dingin kakinya. Kalau perlu usahakan bisa dapat deker. Setelah itu periksa. Nah, ini nih yang biasanya orang udah dilakuin segala macam, cuman dia malas, Dok, buat periksa ke dokter, Dok. Nah, kalau memang kalau seandainya nyeri lutut itu selesai dengan barusan yang dikerjakan, dengan dia istirahat, kemudian dengan dikompres, kemudian dipasangi deker atau bebat, berhilang total, ya monggo, apa-apa. Tapi ketika itu muncul kembali, maka itu tanda dari Allah supaya Anda untuk periksa aja, supaya tahu masalahnya. Ini karena proses penuaannya kah, atau karena asam urat kah, atau karena rematik yang sering dikhawatirkan, gitu. Atau justru bahkan ada penyebab lain di luar lututnya, seperti tulang belakang tadi, yang justru kalau kita biarkan dia berbahaya juga karena bisa mengakibatkan lumpuh total. Setelah periksa, baru ikuti anjuran yang diberikan sama dokter. Ya, anjuran seperti tidak boleh naik turun tangga, karena kan ketika Anda mulai ada gangguan lutut, otomatis hindari kegiatan-kegiatan yang menambah load atau beban di lutut itu sendiri. Jadi Anda mulai hindari naik turun tangga, hindari olahraga berlebihan. Kayak lari gitu, Lari, ya bukan lari dari kenyataan ya. Lari dari kenyataan. Lari secara fisik ya. Karena ketika orang itu lari, ketika dia nginjak satu kaki itu berat badannya berlebihan di setiap hentakan, berkali lipat daripada biasanya. Jadi olahraga lari mulai ditinggalkan, loncat gitu, loncat juga mulai ditinggalkan, beralih ke olahraga yang aman dan bahkan bisa menguatkan lutut. Nah, olahraga yang direkomendasikan adalah berenang. Makanya berenang itu sunnah ya. Iya, berenang banyak banget ya. Sama bersepeda. Bersepeda, tapi bukan bersepeda yang memaksakan diri ya. Bersepeda yang digunakan untuk menguatkan otot-otot lutut, sehingga otot lutut itu menjadi lebih
kuat dan lebih stabil dari sebelumnya, sehingga orang itu akan bebas dari nyeri lutut. Tapi dok, dari nyeri lutut sendiri ada di sini dok obat-obat nyeri buat mengatasi nyeri lutut itu? Banyak. Kalau yang tradisional itu biasanya orang-orang tua itu selain dikompres, kemudian kasih jahe. Kasih jahe gitu dok ya? Kasih jahe. Kayak orang-orang dulu tuh ya. Nah, tapi kalau kita sih dokter nyarankan ya pakai krim aja, krim analgetik kan banyak. Kayak Canter Pain atau apa, atau pakai Voltaren gel. Untuk penanganan awal sih boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Itu nggak berbahaya gitu dok? Nah, tapi seyogyanya setelah penanganan awal, maka konsultasikan ke dokter supaya Anda lebih tahu penyebabnya itu dari mana. Apakah permasalahan 3 penyakit lutut tadi atau di luar lututnya sehingga bisa ditangani dengan baik. Tapi dok, ngomong masalah nyeri nih, ada pertanyaan lagi nih dok, mungkin dari sahabat Sehat Negeriku nge-DM kita dok, nge-DM Bagir. Itu sebenarnya dari nyeri lutut sendiri itu kalau misalnya sembuh sendiri itu bahaya gak sih dok? Nyeri lutut sembuh sendiri bahaya nggak? Itu nanti kembalinya gini, usia berapa? Nah itu tuh kadang-kadang sebenarnya nyeri lutut itu sendiri terjadi tuh di umur-umur berapa gitu dok? Di usia-usia apa? Kembali ke pada saat pemeriksaan seorang dokter. Jadi akan dikombinasikan. Kalau Anda nyeri lutut kemudian sembuh sendiri dan tidak ada keluhan lain dan Anda masih muda, Anda mau tidak periksa dulu nggak apa-apa. Biasanya itu kan karena kaku otot. Olahraga berlebihan, ototnya kaku karena sudah mulai kehabisan nutrisi, kelelahan, ketarik, nyeri itu deh. Berhenti. Ketika Anda berikan nutrisi yang cukup, maka kramnya hilang, ya Anda sembuh. Nah, kalau Anda seperti itu, Anda tidak mau periksa juga tidak apa-apa. Tapi kan perbedaan perlakuan ketika dia sudah usia di atas 50 tahun dengan badan yang cukup berat gitu, overweight, kemudian dengan kerja yang cukup berat, otomatis pasti ada masalah yang mesti dikonsultasikan sama dokter. Ini apa? Apakah masuk salah satu dari 3 penyakit lutut yang sering tadi? Sebenarnya tapi nggak ada dok, siapa saja gitu yang sebenarnya kategori dia sering nyeri lutut, apa dari kalangan orang tua ke atas, apa dari kalangan anak milenial yang sering terjangkit dari nyeri lutut itu? Paling sering yang sekarang ini kalau dia usia tua wajar ya nyeri lututnya karena memang proses degeneratif. Kalau anak-anak milenial yang sering nyeri lutut itu sering saya lihat tuh 1 obesitas. Obesitas. Itu udah pasti. Itu. Sering banget aku dapat pasien anak-anak usianya masih muda 30-an tapi gemuk banget sudah nyeri lutut. Itu berarti akibat obesitas itu tuh yang mengakibatkan nyeri itu. Kalau masuk ke agama Islam lagi bahwa hampir banyak penyakit dari perut. Makan banyak, kegemukan, akhirnya dia nyeri lutut. Betul. Makanya ada Imam Syafi'i juga pernah dok berkata bahwasannya tuh perut itu harus dibagi menjadi 3 dok. Nah, yang pertama untuk makanan, yang kedua untuk minuman, dan yang ketiga untuk pernafasan. Nah, berarti jangan makan kenyang. Jangan makan kenyang, jangan makan kelebihan. Pas buka jangan balas dendam. Kebanyakan tuh orang begitu dok. Kebanyakan buka itu dijadikan ajang balas dendam. Kayaknya semua harus habis nih. Harus habis gitu. Jadi yang paling sering kalau orang tua wajar. Nyeri lutut wajar. Tapi kalau anak muda kena nyeri lutut itu banyak yang harus diperhatikan. Baik itu bisa karena paling banyak karena terlalu berat badannya, juga pasca jatuh, olahraga atau apa sehingga dia cedera di salah satu komponen lututnya. Terus overuse itu karena nih bersepeda nih, wah temennya bisa dari Pasuruan sampai ke Probolinggo tanpa berhenti. Dia nggak mau kalah dong, padahal dia nggak pernah olahraga dan belum pernah mengalami beban seperti itu. Dia paksakan, akhirnya dia
cedera. Jadi itu cara-cara pencegahan dari segi nyeri itu sendiri dok ya? Ya pencegahannya itu tadi, kalau Anda ingin tidak bebas dari nyeri lutut, mulai sekarang jaga berat badan. Yang kedua, mulai berolahraga yang memperkuat memperkuat lutut sejak dini, sehingga pada saatnya nanti Anda mulai mengalami proses penuaan, maka lutut Anda tetap terjaga. Apakah ada dok? Ada. Saya punya guru, itu profesor, dia sampai hari ini masih bersepeda, ikut tuh ajang-ajang balap ajang-ajang lomba bersepeda gitu, bahkan dari Pasuruan sampai Pasir Putih. Dari Pasuruan sampai Pasir Putih dok? Usianya di atas 60 tahun. Luar biasa. Salut untuk guru saya, Profesor Respati. Beliau sangat-sangat luar biasa. Tidak berhenti sama sekali, jadi konstan. Hanya berhenti pada saat pit stop. Itu membuat kita kagum sama beliau. Jadi bukan tidak mungkin Anda seseorang yang sudah mulai lanjut usia, lutut Anda terjaga. Karena banyak kok. Saya punya kakek juga sampai umur 84 tahun tidak pernah pakai tungkat. Terus jaga berat badan, sering-sering olahraga, tidak memaksakan diri. Jadi mulai menyadari dirinya usianya berapa, kekuatan lututnya berapa, dan apa yang boleh dan tidak boleh Anda kerjakan. Jadi kalau sudah tahu Anda sering nyeri lutut, ya jangan angkat berat-berat dong. Jangan ada cucunya karena kesenangan, usia beratnya 40 kilo, angkat aja. Akhirnya berapa nanti? Bisa encok tuh dok? Nah, semuanya itu encok, iya lutut nyeri ya. Seperti itu. Dan tidak memaksakan diri ketika beribadah. Maksudnya bukan tidak sholat, bukan tidak beribadah, tapi kalau memang sholat lebih nyaman dan lebih khusyuk ketika duduk, ya sudah duduk aja. Anda lebih dapat khusyuknya daripada memaksakan berdiri, Anda kesakitan, malah tidak dapat apa-apa, karena yang dinilai adalah kehadiran hatinya. Bukan cuman gerakannya. Baiklah dokter, subhanallah, itu begitu banyak pelajaran-pelajaran pada hari ini yang kita bisa dapat dari dokter. Makasih banyak dokter udah bisa datang pada sini. Pemirsa di rumah, itu adalah tips-tips bagaimana mencegah terjadinya nyeri. Mungkin dari obesitas, jangan terlalu makan banyak-banyak, apalagi dalam keadaan puasa seperti ini dok ya. Waduh, kadang-kadang dibahas dendam kan. Terus berolahraga yang cukup, berolahraga dengan dari goes, berenang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Kebanyakan orang tua nih memaksakan diri juga tuh dok. Apalagi dari juda-juda dia naik tangga, udah bisa-bisa sembuh-sembuh. Nah, itu bahaya juga tuh dok ya. Bahaya tuh. Baiklah pemirsa di rumah, mungkin kesehatan sangat dibutuhkan oleh kita. Apalagi bagaimana ada maqalat ulama, al-aqlu salim fil jismi salim. Dan dalam keadaan yang sehat, pikiran kita juga akan sehat. Apalagi dalam keadaan bulan Ramadan seperti ini, jangan lupa kita selalu jaga kesehatan, berolahraga yang cukup, dan jangan lupa tetap ikuti anjuran-anjuran dari dokter, tips-tips dari dokter. Apalagi dalam keadaan puasa seperti ini, dianjurkan bagi umat Islam semuanya untuk membayar zakat. Untuk membayar zakat, karena ada perkataan hadis tuh dok. Perkataan hadis di situ dikatakan, hasinu amwalakum bizakat waddawa'u mardokum bisodakoh. Katanya perkataan hadis begitu dok. Bentenglah harta kalian dengan zakat, dan obatilah kesehatan kalian, dan obatilah penyakit-penyakit kalian itu dengan bayar zakat. Makanya dalam keadaan seperti ini, apalagi akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini dok, kita kan dianjurkan untuk bayar zakat fitrah. Untuk bayar zakat fitrah. Mungkin pemirsa ada yang belum mengetahui nih niat zakat fitrah. Mungkin kita bisa berbagi juga nih dok. Nah, niat zakat fitrah itu, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Mungkin bagi pemirsa yang belum mengetahui, itu bisa langsung dicatat dan diamalkan. Siap. Terima kasih banget dokter udah bisa hadir, mengganggu waktu dokter bersama keluarga di rumah. Waduh, Bagir jadi nggak enak nih dok. Seru. Nanti kapan-kapan dokter bisa datang lagi, bisa memberi nasihat serta
pelajaran kepada pemirsa di rumah, pada Bagir sendiri. Terima kasih banget dokter bisa hadir di sini, bisa hadir. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, di episode-episode yang akan datang, kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik dan luar biasa. Siap. Yang luar biasa. Makanya pemirsa terus tonton Sehat Negeriku setiap hari Senin dan Selasa jam 9 malam. Mungkin dari pemirsa nanti ada yang pengen bertanya-tanya bisa langsung mention di IG kita, bisa mention di bawah sini nih Sehat_Negeriku, dan bisa langsung juga berkonsultasi kepada Dokter Hamzah di klinik Al-Mauna mungkin dok. Al-Mauna. Ada RSUD Bangil. Sahabat Pandaan ada. Ada sahabat. Banyak banget. Dari Rumah Sakit Geraha Sehat Medika. Bisa langsung konsultasi ke dokter. Bisa melalui Dalwa. Bisa melalui pastinya itu dok. Bisa melalui Dalwa. Baiklah pemirsa, mungkin cukup sekian episode pada kali ini. Kita bisa lihat di episode-episode yang akan datang dengan tema-tema yang luar biasa. Saya Bagir Adus pamit undur diri beserta Dr. Hamzah, spesialis ortopedi. Pamit undur diri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat negeriku. Alhamdulillah.